kamu, telinga kita terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Setiap bagian telinga memiliki fungsi tersendiri loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga luar. Pada bagian ini, telinga menampung gelombang bunyi, teman. Telinga luar terdiri atas 3 bagian. Pertama, daun telinga. Selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, daun telinga yang tersusun dari tulang rawan ini juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran loh. Bagian kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Bagian ketiga adalah saluran pendengaran. Saluran pendengaran merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita, teman. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga tengah. Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Telinga tengah terdiri atas gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi loh. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga. Gendang telinga kita akan bergetar saat menerima gelombang bunyi, teman. Tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dengan tingkap jorong yang berada di telinga dalam. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Saluran eustachius merupakan saluran penghubung telinga tengah dan rongga mulut. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga kita. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga dalam. Pada bagian ini, gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi. Bagian-bagian telinga dalam adalah tingkap oval. Tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Koklea. Koklea atau rumah siput ini berbentuk tabung seperti cangkang, teman. Rumah siput ini berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak kita, teman. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran terdiri dari 3 saluran yang terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga merupakan salah satu organ penting bagi kita, karena itu kita harus menjaga kesehatan telinga dengan baik untuk menghindari berbagai macam penyakit dan gangguan yang dapat menyerang. Penyakit yang menyerang telinga biasanya selain menyulitkan kita untuk mendengar, juga dapat menyebabkan rasa sakit dan pusing yang memicu sakit kepala. Ini karena telinga tidak hanya menyediakan kemampuan untuk mendengar, namun juga untuk membantu keseimbangan tubuh dalam bergerak. Pertama, kita akan membahas mengenai penyakit telinga terlebih dahulu ya. Sebelumnya, silahkan buka buku paketnya halaman 116. Sambil mendengarkan, bisa juga sambil disimak bukunya ya. Yang pertama, ada infeksi telinga. Infeksi telinga dapat disebabkan oleh bakteri dan virus yang masuk ke telinga manusia. Infeksi telinga ini dapat menyerang setiap bagian telinga. Infeksi telinga ini bisa ditandai dengan keluarnya cairan dari dalam telinga seperti gambar yang ada di bawah. Kemudian juga bisa terasa pusing, lalu terasa sakit pada bagian telinga. Selain itu, infeksi telinga dapat menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran. Yang kedua, ada infeksi telinga luar. Infeksi telinga luar dapat disebabkan oleh kebersihan yang buruk, seperti mengorek telinga secara berlebihan maupun membiarkan kotoran telinga menumpuk. Nah, gejala yang muncul pada penyakit ini berupa sakit pada telinga, sakit saat membuka mulut, serta gangguan pendengaran apabila terjadi pembengkakan telinga. Selain itu, infeksi telinga luar dapat juga disebabkan ketika kita berenang, kemudian air masuk ke dalam telinga. Nah, kondisi lembab pada telinga ini dapat memicu tumbuhnya jamur dan bakteri sehingga menyebabkan terjadinya infeksi. Yang ketiga adalah infeksi telinga tengah. Infeksi telinga tengah merupakan penyakit yang dapat menyebabkan telinga bagian tengah mengalami peradangan. Infeksi ini biasanya disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan karena bakteri dan virus penyebab infeksi menyebar dan melewati saluran eustachius. Yang keempat yaitu tuli.
Tuli merupakan kondisi yang terjadi apabila telinga tidak dapat mendengar karena adanya gangguan pada penghantaran getaran suara. Penyakit ini dapat disebabkan oleh penyumbatan serumen, penebalan atau pecahnya membran timpani atau gendang telinga, dan melemahnya fungsi tulang-tulang pendengaran. Coba perhatikan pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan adanya retakan pada gendang telinga. Ini merupakan contoh gambar perbandingan antara gendang telinga yang normal pada bagian kiri dan gambar gendang telinga pecah pada bagian kanan. Perhatikan perbedaannya. Ketika gendang telinga normal tidak terdapat lubang, namun ketika gendang telinga pecah terdapat lubang pada sisi tengahnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai menjaga kesehatan telinga. Yang pertama yaitu membersihkan telinga secara teratur. Telinga sebaiknya dibersihkan seminggu 1 kali. Nah, apabila terlalu sering membersihkan telinga, itu tidak baik karena bisa menyebabkan luka dan infeksi pada dinding telinga. Jadi, membersihkan telinga terlalu sering itu tidak baik ya, cukup 1 minggu sekali. Yang kedua, hindari penggunaan korek kuping. Kebiasaan menggunakan korek kuping untuk membersihkan telinga bagian dalam itu tidak baik, karena penggunaan korek kuping dapat menyebabkan kotoran yang hendak kita keluarkan justru akan ikut terdorong ke dalam. Nah, gunakan korek kuping hanya untuk membersihkan daun telinga dan rongga luar. Jangan sampai ke dalam ya, karena ketika kita menggunakan korek kuping terlalu ke dalam dapat menyebabkan pecahnya gendang telinga. Seperti gambar ini. Pada gambar sebelah kanan menunjukkan ketika kita menggunakan korek kuping terlalu dalam dapat menyebabkan pecahnya gendang telinga. Coba perhatikan pada gambar. Yang ketiga, kunyah makanan dengan baik. Kotoran di telinga dapat keluar dengan sendirinya ketika mengunyah makanan dengan baik. Karena itu, kunyah makanan dengan cara yang tepat agar telinga terdorong untuk mengeluarkan kotoran. Yang keempat, jauhi lokasi yang bising. Suara bising sangat mengganggu pendengaran kita dan perlahan akan menyebabkan kerusakan pada telinga. Jika kita berada di tempat yang bersuara keras, sebaiknya tutup lubang telinga kita menggunakan kapas. Cara ini bisa mengurangi suara bising dan bisa mengurangi resiko kerusakan pada fungsi pendengaran. Yang terakhir, perawatan secara rutin ke dokter THT, yaitu telinga, hidung, dan tenggorokan. Apabila kita merasakan ada gangguan pada telinga kita, seperti terdengar bunyi-bunyi atau benda yang bergerak di dalam telinga, sebaiknya segera berkunjung ke dokter THT untuk mengetahui kondisi kesehatan telinga kita. Lakukan pemeriksaan minimal 1 tahun sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan treatment ear candle ya. Jadi buat teman-teman yang mau menambah treatment di tempat facialnya, yaitu pelayanan ear candle, saya akan membuat tutorial. Teman-teman bisa dilihat sangat mudah sekali. Ini bahannya yang diperlukan adalah lilinnya ya, ear candlenya ini. Ini banyak banget ini. Teman-teman tinggal beli di online juga banyak dan harganya sangat terjangkau. Ini sepasang. Kemudian yang kedua air ya, kita siapin air. Kemudian jangan lupa korek api, dan untuk tambahannya krim massage ya. Baik, kita mulai. Yang pertama, customer kita siapkan ya, kita pasang handuk seperti biasa, telinganya tidak ditutup sama handuk ya. Setelah itu posisikan miring sedikit, kita olesin krim massage sekitaran hidung, sekitaran telinga. Nah, kemudian kita siapkan ear candle-nya. Ini ada kertas. Jadi ada kertasnya ya. Ini untuk menghalangi debu kalau iniannya yang udah terbakar debunya, jadi supaya tidak jatuh ke pasien. Ini ada lubangnya, boleh masukkan ke sini. Kalau misalnya ini nggak ada, bisa bikin sendiri dari kertas biasa HPS misalnya, dilubangin tengahnya juga bisa ya. Nah, ini ada garis, perhatikan di sini ada garis. Nanti kita nyalakan apinya, apabila sudah nyala apinya sudah mendekati garis ini, maka langsung kita cabut ya. Oke, kita simpan di sini supaya batasnya kelihatan. Setelah itu kita nyalakan. Nah, kemudian ujungnya kita masukkan ke bagian telinga, tidak usah didorong, yang penting lubangnya bisa sesuai dengan lubang telinga. Kemudian kita pegang sampai dengan habis ya, sampai dengan garis yang ini. Setelah itu kita cabut. Nah, sambil apinya kita tunggu api habis, kita bisa melakukan pijatan di sekitar telinga seperti ini. Kemudian bagian depan ya, ini pemijatan dilakukan tidak tidak selama api habis ya, jadi ini buat selingan aja. Oke teman-teman, tinggal sedikit lagi ya, kita tunggu. Ini posisinya seperti ini ya, posisi di telinganya, tidak kita dorong, tapi kita hanya menahan. Nah, sebentar lagi kita lihat sampai dengan garis ini ya, sedikit lagi. Ini terasa di pasien itu di telinganya hangat ya. Nah, kalau udah kita ambil. Nah, kalau sudah kita masukkan ke dalam air. Oke,
seperti itu langkah-langkahnya, dan kita lakukan hal yang sama untuk telinga yang satunya gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.